Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Safitri sebagai Ketua dalam PKMUP, Pengabdian kepada Masyarakat untuk Empati, yang didanai oleh LPPM pada tahun 2023. Berikut kami sampaikan laporan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan PKMUP pada tahun 2023. Pada tahun ini kami menyelenggarakan PKMUP dengan judul Pemberdayaan Kelompok Ibu-Ibu Program Keluarga Harapan PKH untuk pengelolaan sampah organik menjadi cairan multifungsi di Kampung Hulang, Kota Tanjung Pinang. Adapun kegiatan ini telah kami laksanakan pada bulan Agustus, ya, Agustus sampai dari Juni sampai Agustus, yang dimulai dari survei lalu sampai kepada pelaksanaan kegiatan PKMUP. Adapun anggota tim PKMUP, ketua saya sendiri Rahma Safitri, anggota 1 Siti Areta, anggota 2 Bu Nani Rahmawati, anggota 3 Anissa Valentina, anggota 4 Kasia Vera, dan anggota 5 Taufik Rahman. Adapun pendanaan dalam PKMUP pada tahun ini didapatkan dari DIPA Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat LPPM Umrah. Kami berterima kasih sekali dengan bantuan pihak dari LPPM, penyelenggaraan PKMUP dapat dilaksanakan selama ini dengan baik dan lancar sampai tuntasnya laporan ini. Adapun latar belakang kegiatan PKMUP adalah berdasarkan dari visi Universitas Maritim Raja Ali sebagai salah satu universitas negeri yang ada di Kepulauan Riau menjadi universitas terkemuka yang berbudaya dan berdaya saing di tingkat internasional pada tahun 2040. Untuk mencapai visi ini, kita semua sebagai dosen dan Civitas Akademika melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan pelaksanaan PKMUP ini. Adapun pelaksanaan PKMUP pada tahun 2023 ini kami laksanakan di Kota Tanjung Pinang sesuai dengan MOU yang sudah ditandatangani oleh pihak universitas dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, yang dalam hal ini tentang pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada pembangunan di bidang sains dan teknologi serta pengembangan potensi daerah Kota Tanjung Pinang. Dan kami pada tahun ini juga fokus di kelompok penerima bantuan keluarga harapan, yang salah satunya memang selama ini adalah kelompok-kelompok yang perlu mendapatkan pendampingan bagi kesejahteraan keluarga di masa yang akan datang. Nah, salah satu yang menjadi persoalan di kelompok mitra yang dapat kami identifikasi adalah belum adanya pengelolaan sampah organik yang optimal. Salah satunya karena mereka selama ini belum bisa mengelola sampah organik menjadi berdaya guna dan bisa juga dimanfaatkan dengan berbagai macam hal yang ada di sekitar lingkungan mereka. Nah, untuk itu kami menawarkan berbagai macam upaya, salah satunya adalah dengan penguatan pengetahuan tentang pembuatan ekoenzim yang juga merupakan salah satu sarannya didapatkan dari sampah organik keluarga di masing-masing anggota rumah tangga yang ada di kelompok ibu-ibu PKH Kampung Pulau. Adapun solusi bagi mitra adalah dengan adanya pemahaman tentang pengelolaan sampah organik, maka kami memberikan berbagai macam upaya, salah satunya dengan melakukan pelatihan pengelolaan sampah menjadi ekoenzim, dan kemudian memberikan sosialisasi pengetahuan tentang
kemanfaatan ekoenzim dan pembuatan ekoenzim sehingga kemudian masyarakat bisa memanfaatkan berbagai macam sampah organik diolah menjadi ekoenzim. Adapun prosedur kerja dalam kegiatan PKMUP tahun ini adalah dengan mengidentifikasi lingkungan internal, yaitu tim pengusul melakukan serangkaian pertemuan dengan mitra untuk mendiskusikan topik yang akan diabadikan. Kami melakukan berbagai macam survei dan juga kemudian wawancara sebelum melakukan upaya kegiatan pengabdian pada masyarakat. Selain identifikasi lingkungan, kami juga melakukan identifikasi lingkungan eksternal, yaitu tim pengusul dan mitra melakukan survei dan identifikasi tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan. Tim pengusul juga dibantu oleh mahasiswa untuk melakukan survei dan mengidentifikasi peserta pelatihan, sehingga kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan sudah tidak ada lagi kendala, pertama misalnya soal waktu dan lain sebagainya, karena ini bentuknya adalah pelatihan sehingga membutuhkan bagi peserta agar cocok dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Dan pada saat pelaksanaan tersebut, semua peserta dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti acara sampai dengan tuntas. Adapun hasil kegiatan dalam pengabdian pada masyarakat PKMUP pada tahun ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah organik. Pada awalnya disampaikan memang tentang bagaimana sebetulnya apa saja yang bisa dilakukan dalam pengelolaan sampah organik. Minimal sampah organik itu merupakan sampah yang bisa terurai dan sebetulnya bisa dimanfaatkan, minimal dijadikan kompos ya. Pada dasarnya masyarakat Kampung Bulang sudah punya pemahaman dasar ini. Cuman hanya saja mereka belum bisa memahami tentang bagaimana ketika dikelola menjadi ekoenzim. Maka kemudian dilakukan berbagai macam upaya, salah satunya dengan melakukan pelatihan dan melakukan praktek bagaimana pembuatan ekoenzim. Nah, praktek pembuatan ekoenzim ini dicontohkan langsung di depan peserta pada saat itu yang hadir hampir 20 orang ibu-ibu yang ada di sekitar Kampung Bulang, yang kemudian mereka sangat antusias ketika dipraktekkan terkait dengan pembuatan ekoenzim ini. Dan pembuatan ekoenzim ini sebetulnya bisa semua alatnya bisa didapatkan dari dapur keluarga ya, tidak ada alat-alat yang sulit untuk didapatkan. Misalnya dari sisa buah, sampah yang atau sayur yang ada di rumah tangga, lalu kemudian membutuhkan botol, lalu membutuhkan air bersih, lalu membutuhkan juga salah satunya adalah gula merah ya. Nah, ini pembuatan ini intinya adalah sebetulnya yang perlu diberikan pemahaman adalah tentang ukuran masing-masing bahan dan alat tersebut agar komposisinya tepat, dan juga tahu bagaimana supaya memilah dan memilih agar sampah yang dihasilkan menjadi ekoenzim yang juga optimal. Karena pembuatan ekoenzim ini membutuhkan waktu durasi selama 3 bulan. Maka kemudian harus diketahui juga bagaimana supaya menyimpan dari awal pembuatan sampai ke akhir pembuatan agar kemudian betul-betul menjadi cairan yang optimal, menjadi ekoenzim yang bisa betul-betul bisa dimanfaatkan sebagai berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Adapun manfaat ekoenzim ya sebagai bahan organik yang ramah lingkungan bisa juga untuk memperbaiki berbagai macam kondisi lingkungan, dan salah satunya juga bisa mengurangi pengeluaran terkait dengan berbagai macam kebutuhan rumah tangga.
Contohnya adalah sebagai cairan pembersih lantai, pembersih pakaian, pembersih piring, pembersih kloset, pemurni udara di rumah, lalu pupuk organik alami, pengusir tikus, lalat dan kecoa, dan eh, manfaat yang lainnya adalah hand sanitizer dan disinfektan alami. Walaupun mungkin memang ini sebetulnya memang perlu untuk kalau memang ini semuanya bisa dibuat sendiri dan dimanfaatkan sendiri, ini sangat membantu baik dari faktor lingkungan maupun faktor ekonomi keluarga. Lalu hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah buku teknologi tepat guna yang kami beri judul membuat cairan ekoenzim dari sampah organik. Adapun yang dibahas di dalam buku ini adalah tentang persoalan sampah dan pemanfaatan sampah organik, lalu pembuatan cairan ekoenzim, dan yang berikutnya adalah manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada tahun 2023. Sebagai ketua, saya Fitri mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan adapun untuk kegiatan yang bisa dilihat di channel YouTube yang nanti akan kami deskripsikan juga di channel YouTube ini. Demikianlah yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.